Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Hari ini kita bertemu kembali untuk materi tentang metode harga pokok proses. Bapak akan mengevaluasi hasil dari latihan minggu-minggu kemarin ya, di mana saya masih kebingungan dalam membuat inventory card. Ya, halo. Halo. Hai. Di inventory card ini dan Tete masih bingung cara menghitungnya. Dan kebetulan kemarin metodenya adalah metode rata. Nah, sekarang adalah menggunakan metode, Bapak akan coba ketiga metode untuk menghitung, biar dan Tete tidak kewalahan di saat melakukan perhitungan. Ya, ini kita teori dulu sedikit ya. Penilaian dengan sistem perpetual. Nah, metodenya adalah untuk perhitungan inventory card phase in, phase out atau FIFO. Pengertiannya apa sih, Neng? Pengertiannya apa? Barang yang masuk pertama adalah barang yang dipakai atau dijual. Tidak valid. Ya, jadi kalau metode FIFO itu adalah yang pertama kali barang yang kalau kita membeli barang itu pertama dibeli, yang pertama digunakan. Sedangkan kalau kita niat berarti yang pertama selesai prosesnya itu adalah yang akan langsung dijual. Ya, oke. Ini untuk metode FIFO. Metode LIFO gimana? Barang yang terakhir masuk, yang pertama digunakan atau dijual. Ya, nilai persediaan akhir barang dihitung dengan mengasumsikan barang yang terakhir masuk adalah barang yang dipakai atau dijual lebih dahulu. Dan kekurangnya hasil barang yang masuk sebelumnya. Jadi yang terakhir dibeli itulah yang pertama digunakan. Ini bisa dua. Ini bisa dua arah ya. Jadi bukan berarti barang yang digunakan, tetapi harganya. Ya, coba bayangkan kalau kita membuat barangnya adalah barang air ya, ataupun invalid sih, kok invalid? Kalau yang lainnya diam dulu. Beda tinggal kelas. Ada emang anjing. Kita lu ngerjain tugas Maida. Yang lainnya diam dulu ya, Neng. Biarkan Bapak berbicara dulu. Oke. Nah, untuk metode LIFO-FIFO average itu bukan berarti barangnya, tapi penggunaan harganya. Karena kalau menggunakan metode LIFO, kebayangkan kalau perusahaannya kayaknya pembuatan roti dan sebagainya, itu berarti barang yang pertama dibeli nggak digunakan ya. Tetapi dalam pengertian ini bahwa metode FIFO, LIFO, dan average itu adalah penggunaan ataupun harga-harganya. Ya. Selanjutnya metode rata-rata. Metode rata-rata itu apa? Metode yang dirata-ratakan. Baik pembelian pertama, kedua, ketiga. Kalau sistemnya pembelian. Kalaupun menjual, kita berarti sama harga pokok penjualannya itu HPP pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini sekali lagi Bapak kasih pengertian bahwa metode inventory card dengan LIFO, FIFO, average itu bukan berarti barangnya yang digunakan terakhir ataupun di awal, tetapi penentuan harganya. Jadi bayangkan ya, kalau kita perusahaan roti menggunakan metode LIFO, berarti yang pembelian pertama kalau menggunakan barang kan nggak dipakai-pakai dong. Pada luar sana nantinya. Ya. Tetapi kalau jadi pengertiannya adalah nilai angkanya waktu membeli barang tersebut. Kalau metode FIFO adalah yang pertama waktu beli nilai angkanya. Kalau metode LIFO adalah yang terakhir beli. Jadi bukan berarti barang tetap sama. Ya, digunakan. Ya. Oke, selanjutnya A dan Teteh mohon siap.
Coba lihat soalnya baik-baik, siapkan catatannya dan kalkulatornya ya. Dari kadekeun HP na. Halo? Halo. Hai. Ya, tolong di... Ini apa? Ya. Ini nama perusahaan ini, PT AB Hansamu GBHNTS. Ya, AB Hansamu adalah singkatan dari Aset Lambang. Ya, Hansamu itu dari bahasa Jepang. Ganteng. Ganteng, baik hati dan tidak sombong. Ya, merupakan perusahaan papan atas di Indonesia yang bergerak dalam usaha konstruksi. Berikut adalah data mutasi persediaan bahan baku semen 4 roda ya, yang terjadi selama bulan Agustus 2020. Boleh dicatat ya transaksinya, kejadiannya. Boleh. Sambil dicatat ya, Neng ya. Agustus, garis miring 1 Agustus 8.000, harganya 48. Oke, siap. Sudah? 5 Agustus, 8 Agustus, 15 Agustus, 20 Agustus, 22, 28. Dicatat dulu ininya, kejadiannya, Bapak kasih waktu 2 menit. Diambil singkatnya aja. Yang penting ada berapa unit sama nilai ininya, per unitnya berapa harganya. Ini contoh pembelian bahan baku ya. Sudah? Sudah dicatat? Sudah selesai? Belum. Belum. Disingkat-singkat aja. 1 Agustus beli 1 Agustus saldo 8.000 48 8.000. Tanggal 5 pakai. Tanggal 8 beli, biar cepat aja. Jadi nggak perlu lengkap ya. Karena ini waktu nanti uji kom juga ketemu dengan metode ini, makanya Bapak menerangkannya nggak maju dulu, ini dulu di Sudah? Sudah? Kalau sudah, Bapak akan mulai perhitungan dengan metode FIFO. Sudah? Sudah. Ya, oke. Sudah. Ini Bapak sudah dibuat ya. Nanti Bapak akan mencoba menjelaskan. Yang jelas kita dalam membuat kartu persediaan, tulis dulu kartu persediaan bahan baku. Di sini di atas itu, ya. Wajib. Siap? A dan Teteh nggak usah menulis ya. Lihat aja caranya, istilahnya itu apa? Cara mengisinya, cara menghitungnya. Lalu nama barang, wajib ditulis. Men 4, roda. Satuan, sak. Sak tahu sak? Nah, Ada sak, ada karung, ada kilo, ada meter ya satuannya itu ya. Nah ini kalau semen biasanya satuannya sak. Hampir 1 karung itu. Cuma bahasanya sak. Metodenya metode FIFO, kode barangnya anggap aja adalah semen itu adalah 001. Berarti pasir 002, bata 003 gitu ya. Jadi nanti per inventory. Oke, coba lihat tabelnya. Sama kan dengan yang Teteh kerjakan? sama. Ya. Nah, yaitu tanggal, ada nomor bukti, persediaan masuk, persediaan keluar, ada saldo. Kalau tanggal 1 kejadiannya apa? Itu mah persediaan awal. Persediaan awal. Ada berapa sak? 8.000. 8.000. Berarti diisinya di saldo ya 8.000 sak. Paham? Paham. Dapatnya berapa? Rp48.000.
Ini ada kelemahan dari yang gambar yang Bapak tampilkan ya, nggak ada nilai rupiahnya. Mohon maaf ya, harusnya dalam buka kurung rupiah. Ya, harga 48 tinggal kalikan saja. Kalikan yaitu 8.000 sak dikali 48.000 adalah 384 juta. Juta. Lalu tanggal 5 ada kejadian apa? Berarti pemakaian. Pemakaian. Berapa unit yang dipakainya? 3.500 sak. Ya, 3.500. Di sini ada berapa jenis barang, jenis harga di persediaan awal? Baru satu. Baru satu. Oke, berarti langsung aja karena ada satu, tulis 3.500 sak dikali harga per unitnya adalah 48.000, maka adalah jumlahnya 168 juta rupiah. Sampai dengan sini paham? Paham. Lalu saldonya berkurang apa bertambah? Berkurang. Karena pemakaian Karena dipakai. satu. Ya, berarti 8.000 dikurangi 3.500 adalah 4.500. harganya tetap 48.000, yaitu 4.500 kali 48.000 adalah 216 juta. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita karena kan di tanggal 8 ada pembelian nih, berarti ada barang yang masuk. Ya. Oke, kita langsung ke sini aja. Tanggal 8 terjadi Pembelian. Berapa jumlah? 5.000 sak. Harganya persatuannya berapa? 47.500. Rupiah. Berarti ada penurunan harga dari sebelumnya. Berapa turunnya? 500. Ya, tinggal kalikan saja, yaitu 5.000 unit dikali harga satuan sama dengan 237.500.000 rupiah. Nah, saldonya gimana, Pak? Nah, saldonya kebetulan di tanggal 5 masih ada saldo, yaitu maka yang pertama ini dulu diturunkan dulu ke sini. 4.500 dikali 48.000, 216 juta. Lalu pembelian kedua di bawahnya 5.000 kali 47.500 dikali sama dengan 277.500.000. Sampai di sini paham? Paham. Tanggal 15 ada kejadian apa lagi? Pembelian. Berarti tulis di persediaan masuk 7.000 kali 47.400. Ternyata ada penurunan harga lagi 100 rupiah jadi 47.400. Maka nilainya adalah 331.800.000 rupiah. Lalu saldonya ada 3 barangnya sama tetapi ada 3 jenis harga satuan yang berbeda. Yang pertama adalah 48.000, yaitu 47.500. 47.400. Nah, sampai di sini gampang kan? Sampai tanggal 15 bisa? Bisa. Insya Allah. Ya. Nah, mulai kalau metode pipo dan lipo itu bingungnya di saat terjadinya pemakaian bahan. Kalau rata-rata kebalikannya. Nah, ini kita bahas satu-satu dulu. Nah, dengan metode pipo, tanggal 20 terjadi pemakaian bahan sebanyak berapa? 4.500. Siapa? Soal, baca. 9.000. 9.000. 9.000 sak yang dipakai. Ya. 9.000 sak, kumaha Pak ngagaweana? Ya, ini anggap aja ini kosong kan? Kosong kan? Ya. Kosong. Berarti kita menggunakan yang pertama dulu karena metodenya pipo, kita gunakan harga yang pertama dulu. Berapa? Kebetulan di sini ada 4.500, sedangkan yang dibutuhkan adalah 9.000. 9.000. Yang 4.500 kali 48.000 turunkan dulu ke sini. Nah, betul kan? Nah, kurangnya berapa ribu sak? 4.500. 4.500. Berarti 4.500. Berarti ke pembelian kedua, ke harga pembelian kedua ya.
Nah, kebetulan yang pembelian kedua harganya yang 47.500 ada 5.000 sak. 5.000 sak. Tetapi dibutuhkannya 4.500. 4.500. Ambil yang ini 4.500 kali 47.500, 213.750. Lalu kan saldo nih. Yang jelas yang ini udah habis kan? Tadi udah digunakan yang 4.500. Nggak usah ditulis lagi karena udah habis. Lalu yang 5.000 sudah terambil 4.500. Berarti sisanya berapa? 500. 500 dikali 47.500, 23 juta. 23. Yang 7.000 sak itu masih utuh, yang harga 47.400 belum digunakan. Nah, nanti di sini. Sampai di sini paham transaksi tanggal 20? Paham. Selanjutnya tanggal 22. Di tanggal 22 ada kejadian apa? Pemakaian. Pemakaian 4.000 sak. berapa? 4.000 sak. 4.000. Nah, 4.000 sak. Lalu ya kita gunakan dulu. Kita habisin dulu yang persediaan paling awal nih, yang 500. Kayak dulu ke sini 500 kali 47.500. Lalu kurangnya berapa? Ke 4.000. 3.500. 500 ngambil yang harga yang di 7.000 sak. Yang 7.000. Ya, paham? Paham. Ya. Lalu yang 7.000 ini kan udah terambil 3.500, berarti sisanya berapa? 3.500. 3.500. Dengan harga, dan yang 500 kan udah digunakan, jadi tidak ada saldonya. Paham sampai tanggal 22? Paham. Lalu tanggal 28 terjadi apa lagi? Pembelian. Pembelian apa? Semen. Bahan baku. Pembelian bahan baku, ya semen. Berapa sak? 6.000. 6.000, jadi persediaan masuk 6.000 sak. Harga satuannya adalah 47.400. Kebetulan sama ya harganya. Lalu jumlahnya 284.400.000 rupiah. Lalu tinggal masukkan aja ke sini. Tadi kan masih ada saldo nih yang dari tanggal 22. 3.500 kali 47.400. Lalu yang beli baru 6.000 kali 47.400. Ya. Berarti nanti yang tanggal 28 ini akan dijadikan persediaan awal di bulan apa? Bulan selanjutnya. Bulan- Bulan September. Ya, September ya. Berarti, nah nanti di bulan September itu akan tercermin. Persediaan awalnya ada 2 jenis harga. Tetapi harganya kalau sama, boleh nggak digabung? Boleh. Boleh, karena kan kita patokannya ke harga. Ya, jadi Bapak luruskan kembali, kan mungkin kalian berpikir ya, Pak, metode LIFO gimana sih kok masa ya? Kalau bayangkan kalau kita menyimpan terigu untuk pembuatan roti, misalkan pembuatan roti menggunakan metode LIFO-nya, ira hadik digunakan, nah pembelian pertamanya lalu membawa hapusnya. Oke, lanjut ke metode LIFO. Soal sama. Nah, ini metode LIFO. Siap? Tanggal 1 seperti biasa ya, ada saldo. Saldo berapa saldonya? 8.000. Lalu tanggal 5 ada pemakaian. Seperti biasa ya. Ya. 8.000 dikurangi, ya tulis pemakaiannya berapa. Nanti di saldonya tinggal 8.000, saldo Dikurangi. yang dikurangi oleh pemakaian. Ya berarti sampai tanggal 5 kayaknya nggak ada masalah ya. Selanjutnya tanggal 8 ada pembelian. Itu 5.000 sak senilai seharga persatuan saknya 47.000. Ya. Lalu berarti persediaan saldo di tanggal 8 itu ada dua jenis harga. Yang pertama adalah yang 48.000, yang keduanya adalah yang 47.500. Selanjutnya tanggal 15 ada kejadian apa lagi? Pembelian. Pembelian
senilai 7.000 sak. 7.000. Harganya 47.500. 400. Nah, berarti di tanggal 15 ada 3 jenis harga berat dengan barang yang sama. Yang pertama 48.000, 47.500 dan 400. Nah, mulai pusing nih di tanggal 20, hati-hati. Metodenya LIPO. Ada pemakaian barang sebanyak 9.000 sak. Berarti yang pertama digunakan kalau metode LIPO yang harga berapa? 47.400. Kita menggunakan yang bawah dulu, yang ini dulu. Tadi berapa yang digunakannya? 9.000. 9.000. Berarti kan nggak mencukupi untuk yang dari harga yang itu aja. Berarti nanti akan ngambil ke barang yang 47.500. berarti kita ditulis dulu 7.000 dikali 47.400 dengan 330.800. Kurang kan? Kurangnya berapa? 2.000. 2.000. Berarti ngambil dari harga 47.500. 100. Ya. Berarti tinggal tulis 2.000 kali 47.595 juta. Lalu kan ada saldo. Yang pertama ada, yang pertama masih utuh, belum tergunakan ya. Lalu yang dari 5.000 sak tergunakan 2.000 sak, berarti sisanya Sisa 3.000. 3.000. Sampai tanggal 20, paham? Paham. Sekarang tanggal 22. Jadi pemakaian kembali sebanyak 4.000. Berarti kalau 4.000 penggunaannya yang mana dulu yang digunakan? Harga 4.500. lalu sisanya ngambil ke atas. Ya, ke harga 48. Paham sampai sini? Paham. Yang 3.000 sudah tergunakan, ya sudah digunakan. Lalu yang 4.500 sudah terambil 1.000, maka sisanya 3.500 dengan harga 48. 400. Ya. Lalu tanggal 28 terjadi apa lagi? Pembelian. Senilai 6.000. dan harga. 47. Lalu saldonya tinggal turunkan aja. Nah, ini di saldo akhir per 28 Agustus ataupun per 31 Agustus bahwa semen itu dengan kode barang 001 itu ada sebanyak 9.500 sak dengan harga yang pertama adalah 48.000 per unitnya dan 47.400. Sampai di sini dua metode, paham? Insyaallah. Metode yang ketiga akan sulit karena variasi harga. Oke, kita masuk ke metode ketiga yaitu metode rata. Neng, boleh nggak Neng bikin kotak kayak gini? Nggak rapi juga nggak apa-apa. Garis kayak Bapak aja gini. Tanggal, nomor bukti, persediaan masuk, persediaan keluar, saldo karena kita ngitung bersama. Sok, Bapak kasih waktu berapa? 1 menit ya, cukup ya. Garis-garis aja nggak apa-apa, nggak rapi juga. Udah mau. Alhamdulillah hari ini rekor ya, ada 70 orang yang hadir. Ini sebuah kebanggaan bagi Bapak karena hari ini ya kalian istilahnya itu patuh sama instruksi Bapak. Ya. Nah, insya Allah di sini kita menerangkan yang penyesuaiannya. Sambil membuat kotak, kotaknya ngikutin yang Bapak aja. Tanggalnya jangan berhenti ya. Karena berbeda dengan yang tadi, dua metode tadi. Kalau dua metode tadi mah sibuknya itu di saat mengeluarkan barang, tetapi kalau metode itu puyangnya itu di saat barang masuk. Harus merata-rata. Kalkulatornya siapkan ya. Kalau sudah selesai membuat kotak, bilang Belum.
Nanti kalau Zoom selanjutnya, nama lengkap berikut ujungnya kelas, AK1, AK2, AK3. Jadi di saat Bapak melihat ke absen itu, absen yang hadir ya, yang Zoom kelihatan kelasnya. Jadi kalau nama saja mah Bapak agak nanti ya. Sekarang Bapak sangat senang banget hari ini ya, kalian ikut hadir, malah ada satu orang. Banyak yang mengusahakan hadir. Sudah sholat duhanya, Neng? Neng, ini adiknya di dulu ya. Oke, siap? Sudah? Kotak-kotaknya sudah? Sudah. Kesalahan aja, nggak apa-apa. Jangan rapi. Sudah? Udah. Kita mulai ya? Tanggal 1 dulu. Tulis tanggal 1. Sudah? Udah. Lalu kita ngisi dulu saldo. Unit dulu 8.000, harganya 48.000. Kalikan dengan kalkulator. Sambil ditulis ya. Rp384. Sudah. Kalau ada yang belum bilang ya, belum Pak, tunggu. Kalau yang tanggal 1 nggak ada masalah, aja. Kalau metode rata-rata ya, tanggal 5 terjadinya penggunaan semen Barang. sebanyak 3.500. 3.500. Berarti 8.000 ambil, yaitu di sini 3.500, harganya tetap 48.000, tinggal kalikan, lalu saldonya adalah 8.000 dikurangi 3.500 adalah 4.500. Terus kalikan 48, sok silakan kalikan dulu. 1.500. Sambil ditulis ya, karena nanti untuk persediaan masuk kalian menghitung juga bareng-bareng dengan Bapak, takutnya Bapak salah. Sudah? Udah. Ini metode rata-rata ini paling gampang, tetapi kalau tidak paham sulit. Paling sulit. Siap? Sudah? Udah. Nah, sekarang tanggal 8, ada kejadian apa? Pembelian. Pembelian. 5.000. 5.000 sak. 5.000 sak dengan harga 47.500. Itu tulis seperti biasa sesuai dengan kejadian. Tulis, Neng. Berikut dan kalikan berapa jumlahnya. Betul sama segitu? Nah. Udah? Nah, yang menjadi bingungnya itu adalah di saat ke saldo, di saat kita membeli barang itu. Pak, gimana caranya? Oke, kalau sudah semua kita bareng-bareng. Persediaan awal, saldo yang sebelumnya yaitu 4.500, ketik di kalkulator, ditambah 5.000, berapa? 11.000. Ah, 9.500. 9.500. Tulis di sini di saldo 9.500. Sudah. Udah. Selanjutnya nilai yang 4.500 berapa? 216 juta. Tulis 216 juta. Sudah? 216 juta ditambah 237.500.000 rupiah. Berapa? Ditambah yang pembelian yang tadi. Berapa nilainya? 4.500. Ya, jumlahkan berapa jumlahnya? 453.500.000. Nah, tulis di jumlah saldo, tulis di Terus dibagi. jumlah saldo. Sudah? Udah. Di sini. Sudah?
Dah. Kalau metode rata-rata caranya Dah. yang 453 juta 500.000 rupiah dibagi 9.500 berapa? 4737. Nah, baru diisi di harga satuan di sini. Kalau metode rata-rata itu seperti itu. Paham? Paham. Nah, Dok, tulis 47.737. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa nggak? Ini musiknya matiin dulu. Nur, Hah? musiknya matiin dulu. Oh, iya Pak, lagi kerja Pak. Oh ya, siap. Oke, lanjut. Bentar dulu Pak, bentar. Oke, selanjutnya tanggal 15. Tanggal 15 ada apa? Pembeli Pembelian. Pembelian. 7.000 dengan harga 7.400. coba kalian kerjakan sesuai apa yang Bapak tadi kerjakan. Jumlahkan dulu unit, lalu jumlah nilai jumlah, lalu nilai jumlah dibagi unit. Coba kerjakan sama nggak dengan ini? Jumlahnya. Oh, sama nggak? Berarti kan tadi punya unitnya 9.500, berarti ditambah 7.000. Jadi 16.500. Oh. Lalu jumlahkan 453.500 ditambah 331.800.000 rupiah. Benar nggak 785.300.000 rupiah? Benar. Benar. Dibagi 16.500. Berapa? 4759. 47.590 594 rupiah. Nah, seperti ini ya kalau metode rata-rata. Jadi di rata-rata semuanya. Lebih mudah mana dari ketiga metode? Lipo-lipo. Semuanya metode punya nilai lebih dan kekurangan. Oke, selanjutnya sampai dengan tanggal 15, paham? Ke tanggal 20. Nah, kalau tanggal 20 itu enak. Tinggal jumlahkan aja. Nah, ini bedanya dengan metode pipo-lipo. Kalau metode pipo-lipo bingungnya di saat kita mengeluarkan barang. Pasti akan memakai mana dulu yang digunakan. Nah, kalau metode rata-rata di saat beli enak. Nah, langsung aja. Di saat pemakaian, maaf. Di saat pemakaian tinggal ngurangin aja. Harganya tetap harga itu. Oh iya. Nah, kebetulan tanggal 20 adalah pemakaian sebanyak 9.000 unit. Berarti ngambil yang ini, yang harga yang 16.500 ya, berarti 9.000. Harganya yang mana, Pak? Gunakan yang harga yang ada. Yang udah ada 47.590. Ya, tinggal kalikan. 9.000 dikali 47.594 adalah 428.346.000 rupiah. Lalu berarti saldonya berapa? Ya tinggal 16.500 dikurangi 9.000, yaitu 7.500. 7.500. Harganya sama. Ya. Tanggal 22 menggunakan kembali sebanyak 4.000, ya tinggal ambil aja langsung harganya. Nah, harga yang sudah ada. Ya, berarti saldonya tinggal 3.500. Harganya 47.594 rupiah. Itu hasilnya 166.579.000 rupiah. Nah, Bapak tidak akan membantu nih yang tanggal 28 sok kerjakan. Ada beli 6.000 karena 47.
1.400. Silakan kalian isi. Sama nggak dengan yang kedua? Gimana? Berarti unitnya bertambah. Jadi berapa? Kan unit sebelumnya ditambah dengan unit yang dibeli. Lalu jumlahkan dulu dua-duanya, dua harga tersebut. Jadi dua harga dibagi total unit yang ditambah. Keluarlah harga satuan rata-rata. Ada yang sama dengan yang Bapak, Rp47.471. Sama. Sama. Benar. Benar. Sama. Ya? Ya, Sama. beda akhirnya. Hah? Kok beda? 3.500 ditambah pembelian berarti berapa? 9.500. Lalu jumlah yang ini yang 166.579 ditambah 2.400 rupiah berapa? 7471 sama Pak. Bapak salah ya? Nah ini dia berapa jumlah saldonya? Ininya Sama Pak, sama kayak Bapak. 450.979.900 dibagi 9.500. 47.471. Ya, betul itu ya. Paham sampai di sini. Nanti kalau kalian rame nanti pasti keluar yang ini. Paham. Pakai metode pipo apa average nanti. Tapi Bapak udah ngasih bekal ya hari ini ya. Ada yang mau bertanya nggak dari ketiga metode ini? Analisis kalian mana sih yang menurut kalian paling menguntungkan? Metode mana? Halo? Metode mana yang menurut kalian istilahnya itu menguntungkan bagi usaha? Yang Lipo. Friends, Pak. Kalau kita berbicara untung rugi karena kita mengcover harga yang sebelumnya, yang paling ini adalah yang rata-rata. Jadi nilai yang beli sebelumnya udah di rata-rata, jadi diikutkan terus ya. Tetapi yang diakui oleh pajak adalah metode pipo. Yang diakui adalah metode pipo. Ya lanjutkan Neng. Nah, yang diakui oleh pajak adalah metode pipo. Karena itu adalah sesuai dengan SAK standar akuntansi keuangan. Pipo. Pak, kenapa metode pipo? Karena mungkin bagi pajak ya lebih masuk akal karena yang pertama beli itulah ada yang Pak, metode LIPO digunakan tidak? Itu balik lagi ke masing-masing kebijakannya. Mau menggunakan metode mana? Dan sama-sama nilainya juga akan berbeda nilainya. Ya, harga jumlahnya berapa, harga satuannya beda-beda. Nah, kalau metode LIPO mah nilai terakhirnya itu berapa persatuannya, kalau rata-rata mana ada nilainya itu beda lagi. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan dia?
Tidak. Berarti terus yang ini subsidiary ledger, paham tidak? Paham. Ini yang subsidiary ledger pun juga sedikit ini ya, banyak yang salah kemarin itu. Nah, ini yang subsidiary ledger, besar pembantu ya. Nah, ini seperti ini jawaban yang benarnya yang waktu kemarin. Pak, kenapa Bapak belum merilis jawaban yang benar? Karena di angka 5 sampai dengan 8 itu masih baru sampai ini kemarin itu penyesuaian. Ya, makanya Bapak belum berani ini biar mereka berjuang juga. Nah, ini seperti ini ya jawabannya ya. Ini bagus oleh Bali. Itu yang pertama balance-nya berapa? Itu saldonya awalnya. Ya. Lalu kita ngambil ada jalan. Nah, saldo piutangnya ke Bali oleh Bali adalah 20.350 rupiah. Ya. Caranya gampang kan? Nah, ini Bapak lihatkan ya. Jawaban yang benar waktu tugas kalian kemarin ini untuk subsidiary ledger irreversible. Cukup yang ini dilihat. Dah. Kelihatan nggak? Kurang jelas. Nanti diperbesar. Nah, ini mulainya. Ya. Ada garis biru dari tadi. Nah, ini ya jawaban yang bagus oleh Bali. Jelas? Jelas, Pak. Nah, lalu yang Toko Maharani ini jawaban yang benarnya. Iya, Pak. Lalu yang Kusuma Supermarket. Ya. Lalu yang subsidiary ledger yang Akun viral. payable. Nah, ini yang udah boga prima. Ini kalian bisa lihat ya. Ini udah boga prima. Sama tanggal 3 kan ada pembelian. Ngambilnya di mana? Dari jurnal pembelian. Tanggal 10 kita bayar utang. Jadi jurnal akan keluar. Gampang kan? Nah, ini udah pangan sejahtera. Tadi saldo awalnya berapa? Kita beli utang di udah pangan. Nah, tanggal 7 kita beli barang lagi. Udah pangan. Itu adanya di jurnal pembelian halaman 1 JPP 1 itu menyatakan jurnal pembelian halaman 1 JPP 1. Kredit nilai ini berarti utangnya bertambah. Lalu tanggal 24 kita melunasi utang nilai 10 juta. Maka nilai utangnya berkurang. Ini udah Diana. Kalian banyak yang salah yang mana? Di piutang apa di utang? Benar. Waktu Bapak kan waktu nilai itu yang salah ini. Banyakannya benar sih. Oke, sekarang kartu persediaan bahan. Nah, ini kartu persediaan bahan tepung terigu sama dengan tadi ya. Kebetulan harganya sama, jadi rata-ratanya coba kalau jika Bapak tadi soalnya dijigikan harganya fluktuatif naik turun, pasti dinilai harga satuannya akan berubah. Ya, paham? Ini untuk kartu persediaan aku, ini yang tepung maizena, ya. Lalu ini mentega, ini untuk telur, dan ini adalah untuk manis. Selanjutnya kartu persediaan bahan baku. Itu berapa? Saldonya berarti 1.000. Dapat. Ya.
Lalu kartu persediaan. Ya, tadi. Nah, sama. Masuk penjualan tunai. Insya Allah habis ini akan direkam akan ya. Itu Bapak mungkin di YouTube. Nanti Bapak kasih tahu. Di YouTube, Pak. Oke. Ini adalah yang neraca saldonya seperti ini. Mahi tate. Mahi. Ini ininya neraca saldonya dan jumlahnya adalah 463 juta 281. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian dan istit. Nah, ini kita mulai dari jurnal penyesuaian dulu. Ini jawaban yang benar, kan banyak yang bertanya Pak Liur, Pak pusing. Nah, dibodrek ya ininya. Jawaban yang benarnya Neng nanti dan AA dan Tete bisa dicek kembali ke hasil pekerjaan kemarin ya. Ini adalah jurnal untuk apa ini yang tanggal 31 pertama dokumen PM5 apa? Dokumen 5 Pembayaran hutang gaji. mohon dibuat penyesuaian gaji yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut. Bagian produksi 2.400.000, mandor 1 juta, bagian administrasi 3.600.000. 3.600.000. Nah, maka jurnalnya penyesuaiannya adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya bagian produksi adalah biaya tenaga kerja langsung. Lalu mandor dan satpam adalah biaya overhead Pabrik. Pabrik. Bagian administrasi dan penjualan adalah di Beban gaji. jadi bagian administrasi dan penjualan. Penjualan. Tinggal masuk-masukkan, lalu totalkan. Di kreditnya adalah utang gaji dan Upah. Apa? lalu selanjutnya dokumen 34 BM6. Dari hasil perhitungan bahwa top of name perlengkapan itu persediaan akhir. Persediaan akhir bahwa persediaan perlengkapan itu ada berapa? 120.000. Ya, itu di dokumen loh. Di dokumen bahwa name dari perlengkapan adalah 120.000. Ya. Kan kalau jurnal itu dengan metode pendekatan neraca kan beban perlengkapan pada perlengkapan kantor kan? Jurnalnya. Ya. Berarti kita mencari berapa perlengkapan yang Terpakai. terpakai. Ini banyak yang bingung di sini. Caranya untuk mencari perlengkapan yang terpakai yaitu persediaan awal perlengkapan. Berapa persediaan awalnya? 262.500. Ya. Lalu ada nggak pembelian selanjutnya? Mari. Tidak ada ya? 262.500. Ada nggak? Ada pembelian nggak? Enggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti persediaan awal dikurangi stock of name. Berapa? 142.500. Ya, kemarin Bapak salah ngerti. Kalau 143.000. Kayaknya beda, tapi untung nanti nggak benar. Ya. Ya, itu yang benar seperti itu ya. Jadi persediaan awal ditambah pembelian dikurangi adalah persediaan akhir, itulah yang Terpakai. pasti akan keluar Neng di uji kom itu. Pasti akan keluar terus. Lalu dokumen Iya, Pak. 35. Dokumen 35 atau BM7 itu data terakhir menunjukkan bahwa beban asuransi untuk bulan Januari Rp300.000, beban sewa untuk bulan Januari adalah
1 juta rupiah. Maksudnya gini, kita kan di awal sudah bayar nih di dokumen 35 teh. Belum asuransi kan bayar di muka. Ya. Iya. Jadi kita itu udah bayar tapi asuransinya belum digunakan. Nah, untuk Januari berarti sudah digunakan satu bulan. 1 bulan. Maka jurnalnya kebetulan yang tidak ada hitung-hitungan, jadi angkanya sudah ditentukan, langsung aja. Yang tadinya asuransi dibayar di muka, di debit pada kas waktu awal ya. Maka karena udah digunakan, maka akan menjadi beban. Yaitu beban asuransi senilai berapa pada asuransi dibayar di muka. Ya, berarti asuransi dibayar di mukanya bergeser karena digunakan senilai 1 bulan. Sama dengan sewa pun juga, kan sewanya udah digunakan. Kan waktu awal sebelum sewa kan jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada Kas. kas. Lalu di saat kita di akhir periode ataupun di akhir bulan disesuaikan. Kan ini kita udah menggunakan sewa 1 bulan, maka jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sampai di sini paham? Paham. Lalu yang tanggal 31 tinggal 31 KB. Selanjutnya adalah dokumen Kerugian piutang. Nah, di sini data akhir periode menunjukkan berikut. Kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang per 31 Januari. Ya, kumang hitung. Kumang hitung. Ini berapa kali berapa? 76.175.000 dikali 1%, nantinya dikurangi yang cadangan kerugian piutang. Ya. 5%. Iya. Ya, berarti adalah ulangin Neng, sebutkan. Cadangan Itunya berapa persen, Pak? 5%. Kerugian piutang ditaksir 5%. Taksir 5%. Berarti rumusnya beban kerugian tahun 2018 yaitu 5% dikali berapa yang ininya beban kerugian piutangnya dikurangi oleh cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang ada di neraca saldo, tinggal dikurangi aja. Ya, berarti itu dikali berapa? 5% dikali 76.175.000. Nah, lalu dikali 5% dikurangi oleh cadangan kerugian piutang. Nilainya berapa? Sama? Sama. 188.700. Pada cadangan kerugian piutang ini selalu hadir loh. Selalu ada. Jadi jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Wajib paham karena ini pasti akan ada di uji. Makanya yang Bapak sampaikan itu yang keluar di uji komputer. PM9. Apa? PM9 di sini data penuntutan bulan Januari dengan rincian penuntutan peralatan pabrik 4.750 mesin pabrik 312.500. Lalu penyusutan kendaraan. Di sini menjadi masalah itu. Kita harus bisa membedakan mana yang termasuk aktivitas yang berhubungan dengan produksi, mana yang tidak berhubungan dengan produksi. Nah, kebetulan di nama akun ada
beban penyusutan. Berarti ada aktivitas tetap yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Produksi. Nah, yang berhubungan dengan kegiatan produksi berarti apa aja? Peralatan pabrik dan Mesin pabrik. maka jurnalnya adalah jumlahkan yang tadi. Itu merupakan BOP, OP. biaya overhead pabrik, yaitu 360.250 pada akumulasi penyusutan peralatan pabrik, akumulasi penyusutan mesin pabrik. Nilainya tinggal dimasukkan aja. Lalu Pak, kendaraan gimana? Ini kayaknya kendaraan operasional untuk orang kantor. Nah, bukan masuk ke bagian produksi. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan pada Akumulasi penyusutan kendaraan. Bapak beban penyusutan saja karena Bapak menyesuaikan dengan nama akun yang sudah ada di daftar akun. Nilainya berapa ya? Tinggal masukkan aja 458.000 Tetapi hati-hati ya dan Pak, tidak semuanya bahwa kendaraan itu akan masuk kendaraan operasional bagian kantor. Kadang aja nanti kan ada keterangan di soalnya penyusutan kendaraan pabrik. Nah, itu berarti masuknya ke BOP. Ya. Kalau dianya tidak ada keterangan lain berarti bukan ke BOP. Ya, paham? Lalu yang tanggal 3 itu tinggal dikalikan saja 1% kali 100. Kebetulan di sini adalah PPH badan bulan Januari 2018 sebesar 1% dari peredaran berupa bulan Januari itu adalah Rp102.230.000. Kalikan 1%, ya udah langsung aja kalikan 1.022.300. Jumlahnya adalah beban pajak penghasilan pada hutang pajak. Nah, ini yang banyak masalah itu adalah yang dokumen terakhir. Ya, Pak, gimana? Ini akan terurai kembali di saat kita masuk ke metode harga pembicaraan. Nanti akan dijelaskan ya. Bingung ira hareng panggihna yeun izin can keluar wae. Bingungnya masanya kalau menerangkan lewat ini asa gimana gitu, asa fit. Ya, kita belajar lah. Oke, untuk yang dokumen ke-39 atau BM11 itu seluruh beban overhead pabrik berdasarkan saldo per 31 ditutup ke persediaan barang dalam proses. Nah, yang beban biaya overhead pabriknya mana aja? Nah, kebetulan ini adalah ngambilnya yang di penyusutan. Ya, yang ada hubungannya dengan dokumen 9 BM 9 ya. Maka jurnalnya adalah tinggal ngambil aja yang 360.250 yaitu persediaan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Sudah selesai. Lalu worksheet-nya kayak gini nih. Ini banyak yang salah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, sampai dengan di sini kayaknya benar, tetapi kalian banyak yang tidak menulis laba atau ruginya. Bapak nilainya dikurangi waktu yang kemarin. Kenapa laba bersih ataupun rugi bersihnya ataupun rugi laba atau ruginya kenapa nggak ditampilkan? Apakah sumbernya dari temannya tidak sempurna karena lewat foto? Lalu di saat memindahkan ke catatan kalian terjelas karena persalahannya hampir sama. Tidak ada keterangan laba atau rugi. Waduh didinya, tinggal laba ting rugi. Itu kalau informasi yang didapat tidak sempurna itu akhirnya menyesatkan ya. Nggak apalah pasti malam-malam udah beredar. Wow, sulit. Ini kumaha labana kumaha pun worksheet-nya kan worksheet mah lebar. Kurang dipotong tulisannya germa goreng. Ternyata tambah rusak. Ya ini cara menghitungnya.
kebetulan untuk neraca saldo kan nggak ada nih, tidak masukkannya. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tinggal dimasukkan dari yang penyesuaian tadi. Lalu di saat selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, caranya ya tinggal neraca saldo dijumlahkan dengan yang jurnal penyesuaian. Kalau yang ini debit, di sini debit, tinggal jumlahkan. Ya, nah ini hasilnya seperti ini. Seimbangnya adalah 469.880.800 rupiah. Sebenarnya laporan yang benar itu setelah NSSP itu adalah laporan laba rugi. Setelah laporan laba rugi adalah laporan biaya produksi. Lalu sebelum neraca itu ada laporan biaya produksi. Tetapi karena bisa kalian bingung, udahlah aku Bapak disimpelkan aja. Langsung aja ke neraca. Harusnya mah di sini tak ada laporan biaya produksi. Jadi di sana itu yang di laporan biaya produksi isinya adalah biaya-biaya, bukan beban. Ya, lalu di sini di laporan laba rugi sisi kreditnya ada 102 juta. Di sisi debitnya adalah 90 juta 100. Nah, kalau di laporan laba rugi atau akun apa namanya? Akun nominal apa real? Akun Nominal. 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 Ya, Nominal. di kredit lebih besar dari maka dinyatakan laba. Kalau sisi kredit lebih kecil daripada sisi debit, maka dikatakan rugi. Ini tinggal seperti ini aja, ya. Jumlah laba bersih 12 juta, ya. Karena Pak, dari mana angkanya? Ya iya, tinggal di sisi kredit aja dikurangi sisi debit. Hasilnya ini, maka akan seimbang di bawahnya. Pak, lalu ke neracanya nggak seimbang ya, yang ini digunakan kembali di sini. Ya, pasti seimbang. Sampai di sini paham? Paham. Berarti sekarang minggu pertama ya di bulan November. Berarti kita bertemu 3 minggu lagi. Setelah 3 minggu, 1 Desember UAS. UAS. Iya, 1 Desember. UAS. Sesuai kalender. 3 minggu lagi loh. Masuk ke Januari. Semoga di Januari bisa masuk, bisa berkumpul ya. Semoga pandemi berkurang. Amin. Pemerintah Majalengka mengizinkan kita untuk melaksanakan tatap muka. Amin. Kalaupun sampai enggak ya, pasti lo tetap pagi-pagi aja sudah mengajar. Ujung-ujung ijazah we. Tanpa pokok. Ya semoga lah ketemu lah, karena gimana pun juga yang pertama dengan metode daring itu banyak kekurangan. Nah mungkin dan teteh ada yang apa pihak kuotanya, HP-nya dan sebagainya. Lalu karena sifatnya jarak jauh, berarti aktivitas kalian pun juga ada yang mungkin bolak-balik ke toilet, ada yang bolak-balik ngambil nasi, ngambil minum, dan itu kan tidak konsen kan? Oh, anu keluar we. Itu Adi, Pak. Iya, anu ngasuh, anu bawa. Ya, dan sebagainya dan sebagainya kan tidak maksimal. Metode seperti ini. Ya, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sampai di sini. Insya Allah akan Bapak rilis ke YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan memperdalam dulu materi-materi yang metode harga pokok proses itu, menghitung harga pokok. Ya, itu aja. Cukup ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ini banyak ya. Anjong.